Pernahkah kamu ingin mencatat sesuatu, tapi kamu nggak nemuin pulpen dan kertas, lalu kemudian panik dan kebingungan saat mau mencatat di HP, karena memang nggak biasa mencatat di HP? Simak videonya sampai habis karena saya akan ajarkan tips paling mudah membuat catatan di HP. Dan dari situ kita akan belajar sesuatu. Buat kamu yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah supaya kamu bisa tonton video inspiratif lainnya. Halo guys, selamat datang di channel Strong. Kadang kita harus segera mencatat sesuatu, dan ternyata alat yang paling dekat yang kita punya adalah HP. Tapi buat kamu-kamu yang nggak terbiasa mencatat di HP, mungkin akan jadi panik, karena aplikasi Notes biasanya jarang dibuka buat orang-orang yang jarang menulis di HP. Nah, saya akan berikan tips buat kamu-kamu yang perlu mencatat sesuatu di HP. Tips pertama, biasakan mencatat dengan menggunakan aplikasi Notes. Oke, kalau tips pertama rasanya tidak menjawab, saya akan lanjutkan ke tips kedua. Tips kedua, tulis catatan kamu di aplikasi WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena rasanya aplikasi ini adalah aplikasi yang paling sering kita gunakan. Ya, buat saya tentunya. Dan sambil tidur aja kadang kita tahu posisi WhatsApp ada di mana. Nah, saya akan utarakan dua cara untuk membuat catatan di WhatsApp. Simak baik-baik. Cara pertama, kamu bisa mengirim pesan kepada teman atau kontak kamu yang telah memblokir kamu. Nah, ini contohnya. Saya mau mengirim pesan kepada teman saya yang sudah memblokir saya. Mungkin buat kamu yang belum tahu, saat teman kamu bernama A memblokir nomor kamu, maka chat kamu ke orang bernama A tersebut tidak akan pernah terkirim, alias selalu contreng satu terus. Dan disinilah kamu bisa membuat catatan. Misalkan kita mau catat sesuatu dan seterusnya ini tidak akan sampai ke dia. Kendalanya dari cara pertama ini adalah saat kamu dan teman kamu sudah baikan dan dia mencabut blokirnya dari kontak kamu, semua catatan belanja kamu, catatan bayar hutang, beli obat, dan sebagainya itu kan masuk ke dalam kolom chatnya dia. Dan kemudian dia akan bingung, marah, lalu kemudian memblokir kamu lagi. Cara kedua ini adalah kamu harus membuat grup WA baru yang isinya hanya kamu dan teman kamu saja, artinya berdua saja. Kita klik titik 3 di kanan atas, lalu kita bikin new group, lalu kita cari teman kita yang nggak pernah marah ya, dan nggak kagetan. Kita cari orangnya, kita tambahkan, kita klik next, lalu kemudian kita tulis deskripsi dari grup tersebut. Kita tulis catatan. Oke. Kemudian kita okekan, dan adalah grup baru yang berisi kamu dengan teman kamu. Lalu sebelum dia kaget, sadar bahwa namanya dimasukin ke dalam grup, kamu kick dia dengan cara klik grup tersebut, lalu kemudian scroll sampai ke bawah, lalu kamu melihat nama teman kamu itu, diklik, lalu di remove. Oke. Kita kembali ke kolom chatnya, dan kamu sudah punya grup yang isinya hanya kamu sendiri. Disinilah kamu bisa membuat catatan sepuas kamu dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang terkirim. Itu cara kedua. Demikian dua cara paling mudah untuk membuat catatan di HP. Dua cara tersebut saya taunya bukan dari Google atau dari teman, tetapi saya dapatkan dari anak-anak saya yang masih ABG alias masih remaja, yang HP-nya pun saya yang pilihkan dan saya belikan.
Lalu, apa pelajaran yang bisa kita cerna dari contoh tersebut? Pelajaran pertama, jangan ragu untuk belajar dari yang lebih muda. Hikmat itu ada di mana-mana. Ide itu bahkan bisa tersebar di jalan-jalan yang kita lalui sehari-hari. Ilmu itu bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Menjadi tua belum berarti selalu paling banyak memiliki pengalaman, apalagi dalam hal teknologi. Belajarlah dari yang lebih muda. Pelajaran kedua, jangan gengsi untuk bilang saya tidak tahu. Ada cukup banyak orang yang saya kenal berusaha untuk tampil serba tahu. Mungkin kamu seorang ayah atau seorang yang paling tua, paling senior di kelompok tersebut, gengsi rasanya kalau topik itu kamu nggak ngerti atau kamu nggak tahu. Menurut saya orang seperti itu akan sulit untuk belajar dan berkembang, dan akan jauh lebih tenang kalau kamu bilang kepada komunitas itu, wow, saya belum tahu hal itu, ceritain dong. Percaya deh, hidup kamu akan jauh lebih tenang kalau kamu memposisikan diri jadi orang yang butuh tahu, jadi orang yang tidak serba tahu. Ini kesimpulannya. Kadang kita nggak sadar kalau solusi hampir selalu ada di sekitar kita, asal kita mau mencarinya dan selalu menjadi pribadi yang terbuka. Karena solusi bisa saja datang dari orang yang belum berpengalaman. Solusi bisa saja datang dari orang yang lebih muda dari kita. Apakah kamu mau mendengarkan? Apakah kamu mau terus belajar? Itu akan menentukan kamu menemukan solusi atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Pendapat saya tidak selalu benar. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu bisa tulis di kolom komen supaya orang lain juga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa memberkati kamu. Share jika video ini bermanfaat, dan kamu bisa tonton video-video lainnya di channel ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih strong. Salam strong!